kuat dalam Tuhan Yesus, karena tidak ada janji-janji yang pasti untuk menyelamatkan saya di dalam Al-Quran, saudara. Karena Muhammad tidak pernah menjanjikan satu keselamatan. Minhum muhul malahu isabnu maryama wajiha fid dunya wal akhirah wa minal mukribin. Lama kelamaan, begitu 1 tahun kemudian, ya 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun kemudian, kita diutus lagi untuk pemberangkatan kedua. Kan tadinya saya berangkat pulang lagi karena saya bagian di humas, ya di pengadaan, saudara. Lalu 1 tahun kemudian lagi, ya sekitar 2002-2003 kalau saya tidak salah itu, saya datang. Lalu saya lagi keadaan saya sholat di tempat itu juga, kan biasa tempat sholat saya itu satu arah menghadap ke kiblat. Pada saat saya sholat lagi, itu lagi tahajud ini, bukan lagi sholat subuh, tapi ini lagi tahajud. Ya, lagi tahajud, tiba-tiba ada lagi datang suara, tapi tinggal suara. Dia berkata, jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga, katanya. Lalu menghilang. Ya, itu suara itu, saudara. Saya istighfar lagi, kok apa itu? Ya, astagfirullahaladzim wa tubu ilaih, Tuhan ampuni aku. Apakah itu opo-opo atau guna-guna dari orang? Apa salahku? Karena apa, saudara? Karena saya berpikir bahwa tidak mungkinlah harus dengan roh-roh yang demikian, harus yang bisa menembus daripada iman saya. Karena saya ini guru ngaji. Di Bitung itu dari Gorontalo sampai Bitung itu saya mengajar mengaji itu, saudara. Anak-anak di Pasar Tua itu saya ngajar mengaji. Pada waktu mereka datang KKR, saya juga yang larang mereka. Diana Nasution pada waktu itu, Utakil Komao Desi Arisan di Minggu Sahih itu, mereka itu pada waktu itu mereka KKR di sana saya batalin. Pada waktu kan saya basis saya di sana, saudara, di Bitung, di Manado itu, saudara. Dan banyak juga gereja-gereja yang di Manado itu pada saat itu kita lemparin, yang gereja-gereja Gemim itu, saudara, di Manado itu, saudara. Akhirnya dulu saya masih menjalankan tugas saya sebagai dulu saya ikut tabligh, jemaat tabligh, saudara. Itu sangat kita radikal, saudara. Lalu saya sementara begitu ada suara, lalu begitu ada suara pening, langsung pening, saya punya kepala. Sampai akhir itu juga suara itu yang membuat saya kesakitan. Bahkan saya punya sakit, prosesnya ini lama ini, saudara, tidak serta-merta. Jadi pada saat saya mendengar suara itu, suara nggak tahu, walau alam saya nggak mengerti dengan pada saat itu, saudara. Lalu seperti ada gemuruh di kuping saya dan kepala saya itu sakit. Sehingga saya mengalami sakit penyakit itu ada berapa bulan saya mengalami sakit penyakit, saudara. Bahkan saya sudah keliling rumah sakit, tidak disembuhkan, tidak ada ditemukan penyakit itu. Lalu lalu istri saya berkata begini, mungkin kamu diguna-gunai sama orang-orang Ambon itu, orang Kristen. Akhirnya opo-opo katanya. Akhirnya istri saya datang sama Aris itu. Dia katakan, Aris kalau mau jadi Kristen, orang Kristen, jadilah orang Kristen, jangan guna-gunai, dia kasih opo-opo. Karena berpikir istri saya, kadang orang-orang kayak di Manado itu kan banyak opo-oponya, saudara. Bahkan di Ambon juga, saudara. Jadi berpikir begitu istri saya. Akhirnya dia bawa ke dukun. Saya ke dukun, keliling ke dukun, tidak ditemukan juga penyakit itu. Saya sudah kurus banget, udah kurus, saudara. Bahkan saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan, tidak ditemukan juga penyakit. Malah penyakit itu katanya ada air di sini, saudara. Lalu proses sudah seperti kakek-kakek, sudah kurus sekali, saudara. Lalu ada segelintir begini, ada segelintir orang bilang, ada orang Batak, ibu bilang, Pak Haji itu kalau bisa itu sembuh itu harus didoakan karena dia melihat salib gitu. Karena nggak tahu dia dengar dari mana, ya, saudara. Akhirnya saya cari orang itu, orang Batak, ya, saudara. Dia bilang harus didoakan pendeta. Lalu saya cari itu orang, ketemu itu ibu, bilang, Pak Haji kalau mau didoakan, ada tanya itu yang penyembuhan di Tiberias, Pak Riaji katanya di Dharmala. Akhirnya sebelum saya berangkat ke sana, ya, saudara, saya cari itu orang supaya diantar saya, saudara. Setelah saya sudah ke sana, pagi-pagi hari Minggu itu mereka ada ibadah itu perjamuan kudus, saudara. Ada kayak menyanyi gitu kan, saya belum mengerti dulu, saudara. Lalu mereka nyanyi, saudara.
Mereka menyanyi gitu. Habis selesai nyanyi, mereka ada perjamuan, katanya itu ada anggur dengan roti. Lalu saya dikasihlah, saya dipanggil, saya didoakan, saya ditumpangkan tangan. Setelah itu saya ditumpangkan tangan, saudara, baru saya merasakan ada satu lawatan Tuhan, seperti ada jamahan begitu. Baru bisa terisi seperti ada kekuatan hidup saya, saudara. Dengan doanya orang Kristen itu, ampun sekali, saudara. Luar biasa doanya orang Kristen itu kalau mereka berdoa. Pada saat itu memang doanya itu dahsyat ya. Luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya itu di dalam Alkitab, saudara. Lalu saya pulang, saya sudah mulai pulih. Saya datang lagi sama Aris, saya tanya, Aris, kalau memang ada kesalahanku, ampuni saya, jangan kamu kasih guna-guna saya. Bilang, Pak Haji, kalau Pak Haji percaya, ambillah Alkitab ini. Lalu Aris itu kasihkan sebuah Alkitab yang kecil, ya, nggak tahu di Perjanjian Baru. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi karena saya takut ketahuan sama istri saya, karena istri saya juga sudah haji. Mereka memang benar-benar keluarga Islam yang radikal juga dari Gorontalo, itu turunan Turki mereka, saudara. Ya, bahkan mereka keluarga besar juga, Katili, bahkan Panasonic Gobel, Tamat Gobel itu keluarga mereka, saudara. Lalu, saudara, saya ambil Alkitab, saya gulung di sarung saya. Setelah saya bawa di rumah, saya letakkan Alkitab itu dengan Al-Quran, saudara. Lalu pertama saya buka di dalam Alkitab, mengatakan begini, di dalam Alkitab. Dia katakan, Yohanes 1 ayat 1, dia katakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah yang saya perbandingkan pertama-tama saya menerima Tuhan Yesus, itulah di Yohanes 1 ayat 1. Dan di dalam Al-Quran berkata, di surat, di sini di surat Ali Imran, dia katakan, di 45 mengatakan begini. Isqala malaikatu ya Maryam innallaha ya basyirku bi kalimati minhu muhul malahu isabnu Maryama wajha fid dunya wal akhirah wa minal muqribin. Jadi itulah yang saya percaya. Dan saya yakin bahwa setelah saya melihat, dan banyaklah isi Al-Quran itu saya bacalah. Terdapat ada di surat Ali Imran, di surat Al-Qur'an, surat Maryam, dan sebagainya. Saya buka semua, saya belajar gitu. Lalu saya temukan semuanya ayat-ayat itu. Dan ini yang saya yang membuat saya yang artinya kuat dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada janji-janji yang pasti untuk menyelamatkan saya di dalam Al-Quran, saudara. Karena Muhammad tidak pernah menjanjikan satu keselamatan. Karena ada surat di dalam surat di dalam Muhammad mengatakan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi, mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Dia katakan begitu. Lalu saya mengartikan bahwa dia bilang, Muhammad, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku. Dia katakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu Muhammad menerima wahyu itu, dan malaikat datang. Lalu dia salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku. Dan maksud saya, kalau kita sebagai pengikut Muhammad, tidak ada janji keselamatan. Insya Allah, mudah-mudahan engkau diselamatkan. Ya, sedangkan dia didoakan terus. Bagaimana kita mau selamat ini sebagai pengikut dia? Tidak ada keselamatan. Tetapi di Alkitab berkata, Injil berkata, Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14, coba kita buka Yohanes 14. Dia katakan di sini, Yohanes berkata ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya. Dia katakan begini. Di sini yang dikatakan di ayat Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya belajar di sana, Pak, saudara. Terdapat di dalam Al-Fatihah. Dia katakan di Al-Fatihah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim itu dia katakan, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar, saudara. Jadi disitulah petunjuk. Tetapi
belum tentu itu jalan yang lurus. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah sesungguhnya jalan kebenaran. Karena di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang sanggup mengatakan demikian, yang berani melakukan di dalam, yang menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada menjanjikan untuk keselamatan, saudara. Iya, saudara. Dan pertama-tama ayat yang diberikan Muhammad kepada Jibril, dia katakan, Iqra bismillah muhalak, bacalah Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf, aku seorang orang miskin. Bagaimana kita mau jadi pengikut dia, sementara dia buta huruf, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Pemimpin itu harus cerdas dan pandai, dia sebagai panutan. Ya, sementara dia tidak ada janji-janji untuk kita diberkati, tidak ada janji untuk diberkati, tidak ada. Sedangkan dia miskin. Ya, sedangkan dia buta huruf. Bukan saya mengejek, bukan saya menghina, tetapi itu fakta, itu membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu, saudara. Tetapi saya belajar di sini, keselamatan itu luar biasa ada di dalam Alkitab, Injil. Keselamatan ada di sini, dikatakan, pasti diselamatkan. Di Roma, kita bisa buka di Roma. Saudara, bisa kita buka di Roma. Di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Coba kita buka di Roma. Di sini di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca di sini. Sebab itu kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah itu, saudara. Pasti kita diselamatkan. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan, insya Allah akan diselamatkan. Tetapi di sini nyata Tuhan Yesus menyatakan di dalam ayat 9 ini, saudara. Dia katakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu sendiri, saudara. Itu luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang pasti. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Jadi disitulah saya yang menguatkan itu, saudara. Saya masuk Kristen bukan saya dipengaruhi, bukan saya diinjili, saudara, tidak. Tetapi anugerah kasih Tuhan yang mencurahkan semuanya kepada saya, sehingga saya yakin dan percaya dan saya beriman bahwa banyak orang berkata, saudara, Pak Tahir ini sudah gila, Pak Tahir ini sudah murtad, ini sudah mereka itu, Pak Tahir ini sudah sudah kafir. Saya katakan, di mana letak kekafiran orang-orang Kristen? Tunjukkan di mana ayatnya, di mana. Walaupun dia katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alallahi, walaupun ya allazina min qablikum lalakum dinukum waliyadim. Saya katakan agamamu agamaku. Tetap saya pertahankan, saudara. Walaupun mereka mengatakan aku sudah gila, murtad dan kafir, saudara.